Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma nura wal imana dhiya'a wa ja'alal ulama rif'atal adyan wal umara ahmatal ummati wal awtan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi aqama dawlatal ilmi wal adli wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Al-Ayah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan salah satu makro tentang pentingnya peran ulama dalam konsep siasah yang terdapat dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Syahifah 228 sampai 229 yang merupakan kitab karangan dari Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abil Qasim Al-Khudri bin Muhammad bin Al-Khudri bin Ali bin Abdillah ibni Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi atau yang sering dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul amri shinfani al-umara'u wal ulama'u. Yang dimaksud dengan ulul amri itu ada dua, umara dan ulama, para pemerintah dan para ulama. Wahum alladzina idza sholahu sholaha an-nasu. Mereka itu ketika mereka baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dhararuhuma. Yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah bahaya dari keduanya. Wa kana salafu yuhadziruna fitnatahuma. Fitnatal mubtadi'i fi dinihi wal fajiri fi dunyahu. Para ulama salaf memperingatkan akan fitnah keduanya. Fitnahnya ahli bid'ah dalam hal agamanya dan fitnahnya orang yang bermaksiat dalam hal dunianya. Shahibu hawan ay fa shahibu hawan qad a'mahu hawahu wa shahibu dunya qad aghwathu dunyahu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya hawa nafsu telah membutakannya. Dan orang yang mengikuti dunia, sesungguhnya dunia telah menjerumuskannya. Fitnatal ladina istamta'u bi khalaqihim kama istamta'al ladina min qablihim bi khalaqihim. Fitnahnya orang-orang yang bersenang-senang atas bagian mereka, seperti halnya orang-orang terdahulu bersenang-senang atas bagian mereka. Wa fitnatal ladina khadu kama khadal ladina min qablihim. Dan fitnahnya orang-orang yang terjerumus dalam kebatilan, seperti halnya orang-orang terdahulu terjerumus dalam kebatilan. Wa kanu yaquluna ay wa kana salafu yaquluna man naja min fitnati ahlil bid'ah ayil ulama isu wa fitnati dis-sultani ayis sultanil fajiri naja. Ulama salaf berkata, barang siapa yang terhindar, barang siapa yang selamat dari fitnahnya ahli bidah, dalam hal ini adalah ulama yang buruk, dan fitnahnya orang yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang keterlaluan, maka sesungguhnya ia telah selamat. Lafadz fitnah di sini diartikan sebagai salah satu bentuk ujian kepada masyarakat atas perilaku dari keduanya, ail ulama isu was sultanil fajir. Fa'ala kullin minhuma ay minal ulama wal umara ay yataharra bima yaquluhu wa yaf'aluhu ta'atallahi wa rasulihi wattiba'a kitabillah. Maka setiap dari keduanya harus selalu berusaha atas apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat untuk taat kepada Allah, Rasul beserta kitabnya. Wa mata amkana fil hawadithil mushkilati ma'rifatu ma dalla alaihil kitabu wa sunnatu kana huwal wajib. Dalam kondisi apapun, bahkan dalam permasalahan yang serius, mencari solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Wa illam yumkin dzalika lidhiqil waqti aw ajzi at-talibi aw takafu'il adillati indahu aw ghairi dzalika falahu ay yuqallida may yartadi ilmahu wa dinahu. Hada aqwal aqwali. Ketika tidak memungkinkan dikarenakan sempitnya waktu, kemampuan yang terbatas, dalil-dalil tampak seimbang atau karena sebab yang lainnya, maka diperbolehkan bertaklid kepada orang yang telah diyakini kebenaran ilmu agamanya. Adapun pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat.
Wa qad qila laisa lahu taqlidu bikulli halin. Dikatakan dalam pendapat yang lainnya bahwasannya tidak diperbolehkan bertaklid dalam setiap kondisi. Wa qila lahu taqlidu bikulli halin. Dikatakan pula bahwasannya diperbolehkan bertaklid dalam setiap kondisi. Wal aqwalu thalathatu fi madhhabi Ahmada wa ghairihi. Ketiga pendapat ini merupakan pendapat dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Taklid di sini bukan dimaknai sebagai ikut-ikutan buta, melainkan diartikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk mencari solusi atas suatu permasalahan dengan cara mengikuti pendapat ulama yang telah diyakini kebenaran ilmu agamanya. Hal ini tentu saja bertujuan agar setiap kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan oleh para pemerintah itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Di sini juga menekankan tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para pemerintah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengenalkan sistem ini dengan sebutan sistem elektik. Yang mana konsep dari sistem ini, ketika suatu pemerintah dihadapkan dengan berbagai macam pendapat, maka yang wajib dipilih adalah pendapat yang paling maslahat, pendapat yang paling baik, tentunya pendapat yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Wa kadzalika ma yushtaratu fil qudati wal wulati minasyuruti yajibu fi'luhu bihasabil imkani. Lafdu bihasabi bifathi sini laisa bisukuni, bimakna biqadril imkani. Demikian pula disyaratkan bagi para hakim dan para pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya. Bal wasairul ibadati wa fi ba'di nusahil matni bal wasairu syurutil ibadati minas sholati wal jihadi wa ghairi dzalika kullu dzalika wajibun ma'al qudrati. Bahkan dalam permasalahan beberapa ibadah seperti sholat, jihad, dan lain sebagainya, semua itu wajib dilaksanakan, wajib dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Fa'amma ma'al ajzi fa'innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ketika dalam kondisi lemah, sesungguhnya Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Walihada amarallahu al-mushalliya ayyatatahhara bil ma'i. فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم صعيدا طيبا وفي بعض نسخ المتن تيمم الصعيد فمسح بوجهه ويديه منه. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada orang yang sholat untuk bersuci menggunakan air. Ketika tidak menemukan air, atau ditakutkan bahaya atas penggunaan air dikarenakan suhu yang sangat dingin, dikarenakan luka atau karena sebab yang lainnya, maka diperbolehkan bertayamum menggunakan debu yang suci dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Imran bin Husain, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Faqad aujaballahu fi'la sholati fil waqti ala ayyi halin amkana. Allah telah mewajibkan perintah sholat kepada hambanya di setiap waktu dalam setiap kondisi yang memungkinkan. Kama qala ta'ala, seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat dan juga sholat wusta atau sholat asar, serta dirikanlah dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika kalian dalam kondisi bahaya, atau ditakutkan akan bahaya tersebut, maka sholatlah dalam keadaan berjalan atau berkendara. Fa'idha amintum fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika sudah aman, maka mengingatlah kembali kepada Allah, sholatlah kembali kepada Allah seperti halnya Allah telah mengajarkan kalian sesuatu yang belum kalian ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Potongan makro terakhir ini menjelaskan tentang tingkat fleksibilitas seseorang dalam menjalankan suatu kewajiban. Di sini mengarah bahwasannya politik itu dinamis, yang mana hal ini dikiaskan dengan persoalan beberapa ibadah seperti sholat dan jihad, yang mana keduanya wajib dilakukan biqadril imkan, sesuai dengan batas atau kadar kemampuan. Fa'amma mal ajzi fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ketika dalam kondisi lemah, sesungguhnya Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya.
Secara keseluruhan, makro ini membahas tentang beberapa poin penting, terutama terkait keterlibatan para ulama dalam konsep siasah. Yang pertama, terkait pentingnya relasi antara ulama dan umaro. Pentingnya relasi antara pemerintah dan juga ulama, yang mana keduanya ini harus saling berjalan beriringan. Ketika keduanya baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Sebaliknya, ketika salah satu dari keduanya berbuat kerusakan, maka masyarakat akan menjadi rusak, nantinya akan timbul krisis sosial, krisis moral, dan juga krisis politik. Selanjutnya, disebutkan di sini bahwasannya salah satu hal yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya untuk kepentingan dunia. Hal ini telah relevan dengan politik modern, yang mana kini diwarnai dengan cara berpikir pragmatis dan modern sekuler. Padahal dalam konsep fikih siasa, politik seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan. Namun, kenyataannya seiring berjalannya waktu, kini politik berubah menjadi arena perebutan kekuasaan. Akibatnya, masyarakat banyak yang menganggap bahwasannya politik itu buruk, politik itu kotor dan jauh dari nilai agama. Citra politik di depan pandangan masyarakat akan menurun. Disinilah dibutuhkan peran ulama untuk mengisi wadah-wadah politik sekaligus sebagai penyeimbang, penjaga tradisi nilai keislaman, serta menjadi arah masyarakat sebagai penentu arah masyarakat di tengah fitnahnya zaman. Di sisi yang lain ternyata banyak yang beranggapan bahwasannya keterlibatan ulama dalam dunia politik merupakan salah satu bentuk fitnahnya alladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim. Orang-orang yang terjerumus dalam kebatilan seperti halnya orang-orang terdahulu terjerumus dalam kebatilan. Banyak yang menganggap atau mengklasifikasikan bahwasannya agama itu bersih dan politik itu kotor. Ketika yang bersih dan yang kotor digabungkan maka akan menjadi keruh. Mustahil ketika keduanya digabungkan akan berjalan dengan baik. Padahal Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, "Ad-dinu was-sultanu tau'amani. Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Wa ma la usalahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadha'iun." Agama dengan sultan itu ibarat anak kembar, dua anak kembar. Agama itu dasar, sultan itu penjaga. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, sesuatu yang tanpa penjaga maka akan hilang. Di sini tentu saja agama mengarah pada para ulama, sedangkan sultan merupakan para penguasa atau para pemerintah. Ketika ulama berdiri sendiri, otomatis sangat dikhawatirkan jika agama Islam akan hilang karena tidak ada penjaganya. Sebaliknya, ketika para pemerintah berdiri sendiri, sangat dikhawatirkan jika suatu negara akan runtuh karena tidak ada dasarnya. Maka yang harus dirubah adalah mindset seseorang, bukan berarti yang bersih dan yang kotor disatukan akan menjadi keruh. Namun ketika kita menemukan suatu kotoran pada suatu benda, maka yang harus kita lakukan adalah mencari pembersih yang mampu membersihkan kotoran tersebut. Ditegaskan pula oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwasannya siasa dalam Islam merupakan salah satu ibadah sosial. Politik bukan sekedar arena perebutan kekuasaan, namun wadah atau sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan. Salah satu bentuk atau contoh konkret dari keterlibatan ulama dalam dunia politik adalah beliau, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Beliau mengenalkan dua istilah, antara politik kiai dan kiai politik. Manakah di antara keduanya yang baik dan benar? Otomatis jawabannya politik kiai. Politik kiai identik dengan keterlibatan ulama dalam dunia politik yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan, serta tidak menjadikan politik sebagai satu-satunya tujuan utama. Sebaliknya, kiai politik identik dengan keterlibatan ulama dalam dunia politik yang menjadikan politik atau kekuasaan sendiri sebagai satu-satunya ambisi utama. Dari sini akan memunculkan pertanyaan baru. Lantas lebih parah mana? Pemerintah yang rusak ataukah ulama yang rusak? Dikutip dari kaulnya Imam Al-Ghazali, "Innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluki wa fasadul muluki bifasadil ulama." Sesungguhnya kerusakan masyarakat disebabkan oleh kerusakan pemerintah, sedangkan kerusakan pemerintah disebabkan oleh kerusakan para ulama. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya inti dari segalanya ada pada para ulama.
maka jawabannya otomatis lebih parah ulama yang rusak. Karena ketika pemerintah yang rusak, di situ masih ada peran ulama yang mampu membenahi kerusakan pemerintah. Namun ketika ulama yang rusak, otomatis semua elemen yang ada di dalam suatu negara, termasuk di dalamnya adalah para pemerintah dan masyarakat akan menjadi rusak. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya keterlibatan ulama dalam dunia politik merupakan suatu kewajiban dalam rangka islahuddinil khalqi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.